Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok MPP dengan nama kelompok sebut developer dengan anggota dengan NIM 330 316 371 363 dan 367 akan mempresentasikan proyek kami dengan nama proyek sistem website pemesanan melalui QR code. Tujuan proyek ini adalah mengembangkan sistem pemesanan melalui QR code untuk mempercepat dan memudahkan pemesanan menu makanan dan minuman di kafe serta meningkatkan efisiensi operasional. Proyek ini akan dimulai pada tanggal Maret 2024 dan estimasi berakhirnya pada bulan Juli tahun 2024 dengan estimasi biaya yang keluar adalah 4 juta rupiah. Website pemesanan yang dapat dibuka melalui QR code, sistem back-end serta panduan penggunaan. Website pemesanan yang dapat dibuka melalui QR code, sistem back-end serta panduan penggunaan untuk staff. Proyek ini memiliki tujuan untuk mengembangkan sistem berbasis web dan aplikasi mobile jika diperlukan, yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melakukan pemesanan makanan dan minuman melalui QR code di berbagai kafe. Ruang lingkupnya mencakup pembuatan situs web dan jika diperlukan aplikasi mobile, pengembangan sistem back-end, integrasi QR code, penyusunan dokumentasi teknis dan panduan pengguna, pelatihan staf kafe, pengujian sistem, rencana pemeliharaan sistem, setelah peluncuran dan peluncuran sistem di berbagai kafe. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi pemesanan yang efisien dan praktis bagi pelanggan dan kafe terkait. Proyek ini tidak akan mencakup perubahan atau pembaruan yang signifikan terhadap infrastruktur fisik atau renovasi fisik kafe, serta tidak termasuk pengadaan perangkat keras tambahan yang diperlukan oleh kafe untuk mendukung sistem ini. Dan itu, proyek ini tidak mencakup pemasangan perangkat QR code fisik di setiap kafe, dan tanggung jawab pemeliharaan dan dukungan jangka panjang sistem akan menjadi tanggung jawab pihak lain setelah peluncuran. Kriteria suksesnya adalah sistem website dan aplikasi mobile berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh pelanggan dengan mudah. Penurunan waktu dan pemesanan dan peningkatan efisiensi dalam proses pemesanan. Penggunaan QR code yang lancar dan efektif oleh pelanggan dan staf kafe. Pengurangan kesalahan pemesanan yang signifikan. Pelanggan memberikan umpan balik positif terkait dengan pengalaman penggunaan sistem. Tercapainya target jumlah pelanggan yang menggunakan sistem dalam kurun waktu tertentu setelah peluncuran, pemeliharaan sistem yang lancar dan dukungan pelanggan yang memadai setelah peluncuran, tidak ada pelanggaran hukum atau isinya yang diperlukan yang terkait dengan proyek selesai sesuai dengan anggaran dan tenggat waktu yang telah ditentukan, kepuasan pemangku kepentingan proyek termasuk kafe yang berpartisipasi dan pelanggan yang menggunakan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Raju. Baik, selanjutnya untuk resiko dan permasalahan yang akan dihadapi ketika melakukan proyek ini, pertama adalah keterlambatan pengembangan. Nah, ini resiko keterlambatan dalam pengembangan ini karena ada kendala teknis atau kekurangan sumber daya manusia. Selanjutnya, kesulitan integrasi. Kemungkinan kesulitan dalam mengintegrasikan sistem dengan kafe yang memiliki infrastruktur berbeda. Ketiga, keamanan data. Risiko keamanan data termasuk potensi pelanggaran data yang dapat mengancam privasi pelanggan. Yang keempat, kesalahan pengguna. Risiko ini merupakan risiko yang akan dihadapi oleh pelanggan atau staf kafe yang dapat mempengaruhi proses pemesanan. Selanjutnya, perubahan kebutuhan, di mana sangat mungkin terjadi perubahan kebutuhan atau persyaratan selama proyek ini berjalan. Lalu selanjutnya penerimaan pelanggan, isu-isu yang mungkin muncul saat mencoba mengadopsi sistem oleh pelanggan kafe. Dan yang terakhir itu ketersediaan sumber daya. Isu-isu ini terkait ketersediaan sumber daya, terutama dalam hal tenaga kerja dan infrastruktur teknis. Lalu assumption dari proyek ini, asumsi bahwa semua kafe yang berpartisipasi dalam proyek memiliki akses internet yang stabil untuk mendukung penggunaan sistem pemesanan melalui QR code. Lalu asumsi bahwa staf kafe akan menerima pelatihan yang cukup untuk menggunakan sistem dengan baik. Asumsi bahwa pelanggan kafe akan dengan mudah mengadopsi penggunaan QR code untuk melakukan pemesanan dan pembayaran. Asumsi bahwa proyek ini akan menerima izin dan persetujuan yang diperlukan dari pihak berwenang jika memang diperlukan. Asumsi bahwa anggaran proyek dan sumber daya yang dialokasikan cukup untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Asumsi bahwa risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelola dan mitigasi yang sesuai telah dirancang untuk mengatasi mereka. Asumsi bahwa pengguna sistem pemesanan melalui QR Code akan membawa manfaat dan peningkatan dalam operasi kafe dan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya constraint dan dependencies dari proyek ini itu yang pertama ketergantungan terhadap teknologi. Proyek ini akan bergantung pada teknologi yang ada dan kecanggihan infrastruktur di setiap kafe. Keandalan koneksi internet dan perangkat yang kompatibel di kafe menjadi ketergantungan yang signifikan. Lalu keterbatasan anggaran. Batasan anggaran dapat mempengaruhi alokasi sumber daya untuk pengembangan dan implementasi proyek, sehingga perlu dikelola dengan cermat. Lalu waktu implementasi. Proyek ini mungkin bergantung pada jadwal peluncuran atau peristiwa tertentu di kafe, sehingga penundaan dalam peluncuran dapat memiliki dampak negatif. Selanjutnya ketergantungan pihak terkait. Ketergantungan pada partisipasi dan kesiapan kafe yang berpartisipasi dalam proyek adalah faktor yang penting dan harus dikelola secara efektif. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Muhammad Adityo. Untuk selanjutnya ada stakeholder dari project ini, yaitu yang pertama adalah manajemen kafe. Manajemen kafe itu adalah pemilik atau pengelola kafe yang akan menggunakan sistem pemesanan. Mereka adalah pemangku kepentingan utama yang membutuhkan solusi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan operasi dan layanan pelanggan. Yang kedua itu ada pelanggan kafe. Pelanggan yang akan menggunakan sistem pemesanan untuk memesan menu mereka di kafe-kafe yang berpartisipasi. Mereka adalah pengguna utama dari sistem. Yang ketiga ada tim pengembang. Tim pengembang itu adalah tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem pemesanan, termasuk pengembangan perangkat lunak dan spesialis teknis. Yang keempat ada staf kafe. Staf di kafe-kafe yang menggunakan sistem, mereka perlu dilibatkan dalam pelatihan dan penggunaan sistem sehari-hari. Kemudian di bawah ini ada tabel dari roles dan responsibilities dari pihak yang bersangkutan dalam proyek ini. Yang pertama itu ada Ahmad Fadli Rismanda sebagai project manager, kemudian Raju Putra Dermawan sebagai programmer. Setelah itu ada Miftahul Iman sebagai data analis, dan ada Muhammad Adityo Kusmardana sebagai programmer, dan ada Muhammad Hanif Ramadhani sebagai product designer. Yang terakhir ada pemilik kafe yaitu sebagai CEO. Oke, WBS dan game charge dari kelompok kami atau tim kami yang beranggotakan tadi beberapa min di atas itu dimulai dengan satu perencanaan proyek yang dimana 1.1 identifikasi kebutuhan pelanggan yang dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Terus disusul lagi dengan 1.2 penyusunan rencana proyek yang dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Maret. Terus dilanjutkan lagi dengan 1.3 penjadwalan dan penetapan anggaran yang dimulai pada tanggal 3 Maret sampai dengan 5 Maret. Terus 1.4 persiapan dokumentasi proyek itu dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret juga. Terus yang kedua analisis dan perancangannya. Poin 2.1 analisis kebutuhan aplikasi itu dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 6 Maret. Terus pada poin 2.2 perancangan antarmuka penggunaan UI UX itu dimulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 19 Maret. Terus yang poin 2.3 perancangan basis data itu dimulai pada tanggal 7 Maret sampai dengan 11 Maret. Terus poin 2.4 perancangan arsitektur aplikasi itu dimulai pada tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 13 Maret. Terus yang poin 2.5 pemilihan teknologi itu dimulai pada tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 9 Maret. Terus ada poin 3 pengembangan front end. Lanjut Mas Hanif. Scroll ke bawah. Oke, poin 3.1. Pembuatan halaman beranda itu dimulai pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 15 Maret. Terus dilanjutkan lagi dengan pembuatan halaman menu kuliner itu dimulai dari tanggal 6 Maret sampai dengan 16 Maret. Terus pada poin 3.3 integrasi QR code itu dimulai pada tanggal 14 Maret sampai dengan 20 Maret. Terus poin 3.4 implementasi fungsi pencarian itu dimulai pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 19 Maret. Terus pada poin 3.5 implementasi keranjang belanja itu dimulai pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 22 Maret. Terus poin 3.6 integrasi sistem pembayaran itu dimulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret. Terus 3.7
3.7 pembuatan halaman profil pengguna itu dimulai dari tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 19 Maret. Terus 3.8 implementasi fungsi autentikasi itu dimulai dari tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret. Terus untuk poin keempat, pengembangan back-end-nya itu dimulai pada poin 4.1 pada bulan Maret itu dimulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 4 Juni. Terus pada poin 4.2, pengembangan sistem pemesanan itu dimulai dari tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 6 Juni. Terus pada poin 4.3, pengembangan sistem pembayaran itu dimulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 9 Juni. Terus poin 4.4, pengembangan sistem autentikasi itu dimulai pada tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 12 Juni. Terus poin 4.5, pembuatan sistem manajemen pemesanan itu dimulai tanggal 24 Maret dan berakhir pada tanggal 13 Juni. Terus dengan poin yang terakhir 4.6, implementasi keamanan aplikasinya itu dimulai dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 13 Juni. Terus untuk poin yang kelima, integrasi QR Code itu dimulai pada tanggal untuk poin 5.1-nya itu integrasi fungsi pembuatan QR Code itu dimulai pada tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 14 Maret sampai dengan 14 Juni. Terus yang poin yang keduanya itu dimulai pada tanggal integrasi fungsi pembacaan QR Code-nya itu dimulai dari tanggal 14 Maret sampai dengan 15 Juni. Terus poin yang ketiga, pengujian QR Code itu dimulai dari tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 16 Juni. Oke, untuk tabel pengujian aplikasi dilanjutkan oleh Mas Hanif. Untuk pengujian aplikasi, untuk pengujian fungsionalitas dilakukan dari tanggal 9 Juni sampai 18 Juni. Kemudian pengujian antarmuka dimulai dari 21 Maret hingga 20 Juni. Kemudian pengujian keamanan dimulai dari 28 Maret sampai ke 22 Juni. Kemudian kinerja dari 9 Juni sampai 24 Juni. Kemudian pengujian integrasi dari 9 Juni sampai 27 Juni. Kemudian untuk pengkoreksian bug mulai dari 6 Maret sampai 30 Juni. Kemudian pelatihan dan dokumentasi. Pelatihan pengguna dimulai dari 1 Juli sampai 8 Juli. Kemudian dokumentasi dimulai dari tanggal 2 Juli sampai 7 Juli. Kemudian dokumentasi teknis dari 2 Juli sampai 7 Juli. Kemudian peluncuran dan implementasi. Persiapan infrastruktur hosting dimulai dari 26 Juni sampai 11 Juli. Kemudian mulai dari 18 Juni hingga 11 Juli. Kemudian peluncuran aplikasi dimulai dari 10 Juli hingga 14 Juli. Kemudian monitoring awal dari 14 Juli sampai 16 Juli. Kemudian yang terakhir adalah dukungan dan pemeliharaan. Dukungan pelanggan dimulai dari 2 Juli hingga 17 Juli. Pemeliharaan rutin dimulai dari 13 Juli hingga 20 Juli. Kemudian pembaruan aplikasi dimulai dari 3 Juli hingga 31 Juli. Perbaikan bug dan peningkatan dimulai dari 31 Juli hingga
31 Juli. Sekian untuk presentasi Project Charter dan WBS dan Gachart kelompok sepuh developer. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.